gitu. Jadi makanya casing itu kalau buat saya nanti aja gitu. Yang penting isinya dulu. Oke Pak, jadi saya langsung terbuka juga, maksudnya orang akan berpikir kita kalau di luar negeri itu udah kayak apa yang kerjanya itu oke banget, dan setelah saya mendengar Mas Ren ini ternyata wah, penuh haru kayaknya. Pokoknya ya itulah. Jadi kayak kita lihat, tidak selalu apa yang kita lihat tuh sesuai dengan realitanya ya. Jadi ya, nggak usah terpukau atau silau dengan keberhasilan orang atau apa pencapaian yang orang lain dapatkan, karena menurut saya orang tuh beda-beda tadi itu. Gitu. Achievementnya orang beda-beda. Kita achievement yang didapat oleh orang lain belum tentu sama artinya dengan apa yang kita dapatkan. Mungkin kalau di compare gitu, kok lo dulu dapat ini apa segala macam, gue belum gitu. Saya percaya apa yang kita belum dapatkan itu bisa jadi sekecil apapun yang kita kerjakan bisa jadi berharga buat orang lain gitu, yang lebih berarti apa gimana ya. Jadi makanya saya tuh nggak pernah mau kayak oh lo udah ini gue belum atau segala macam. Saya nggak pernah mau membanding-bandingkan dengan apa yang sudah dicapai oleh Aztek lain. Saya cukup support aja dan cukup bahagia melihat teman-teman yang udah maju. Atau saya nggak pernah juga melihat kalau kok lo belum ini sih apa segala macam. Karena itu semua hanya apa ya, pencitraan kali ya. Gitu. Oke. Saya mau sampaikan juga sebenarnya Pak, saya bangun studio saya juga ini kan banyak juga aktivitas pengembangan sebenarnya Pak, untuk bisa memberikan wadah bagi teman-teman untuk bisa berdiskusi, mendapatkan pengalaman dari yang mungkin saya bisa komunikasikan seperti Mas Riri, Mas Ren yang sampai saat ini, yang sekarang ini bisa mau berbagi. Jadi teman-teman juga mereka juga senang, maksudnya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar pengalaman. Ya. Dan saya berpikir juga tidak semua orang juga mau Mas, maksudnya mungkin dia sudah tingkat tinggi atau sudah sukses begitu kan, kadang juga susah untuk berbaginya gitu Mas. Sibuk. Iya. Jadi memang kami memang sangat senang karena dengan sebenarnya walaupun hanya sebatas diskusi di Instagram ini kan pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya. Mungkin saya melihat ada beberapa ini tadi pertanyaan. Katanya dia, iya. Boleh dijawab. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, saya bacakan yang tadi di atas itu. Katanya kangen itu Pak MAI, Mas Arsitektur Indonesia. Kapan ke ITENAS Pak? Saya ya udah lama nggak ke ITENAS. Belum ada undangan lagi, tolong diundang segera. Kode. Perjalanannya panjang dan keren. Iya. Mengharukan, saya bukan keren. Kemudian ini Pak. Nah, ini kan studio arsitek tropis ini yang paling penting sebenarnya juga kemarin sempat dilakukan branding ya Pak. Mungkin ada mungkin bisa bahas sedikit tentang branding itu menurut Mas Ren itu seperti apa, atau cara-cara yang sekarang ini. Iya, jadi saya akhirnya tahu tentang branding dan personal branding itu juga karena pengalaman. Jadi saya merasa bahwa pengalaman tuh jauh lebih berarti ya dibanding sekedar ilmu misalnya, tapi pengalaman jauh. Jadi contoh gini, saya tuh pernah yang saya bilang pulang dari Jerman dan saya pengen punya biro kan. Tapi gimana ya cara punya biro agak susah. Ya udah freelance aja gitu. Saya sempat waktu itu menuliskan di iklan baris supaya dapat proyek gitu ya. Pasang di koran gitu. Hubungi arsitek A
arsitek waktu itu namanya apa ya? Iya, Ren kalau Ren. Iya, Hubungi iya, iya. kalau Anda ingin bangun, hubungi saya gitu, gitulah ya, kasih telepon gitu. Itu saya pernah lakukan di awal-awal saya ngerti gitu, belum jadi anggota IAI juga. Terus gak ada Iya. yang nelfon, padahal udah masanya sebulan gitu. Jadi memang ternyata kenapa ya? Oh, saya akhirnya berpikir bahwa karena mereka nggak kenal kita. Iya. Dan kalaupun orang mau bangun rumah, orang bangun rumah itu kan nilainya gede ya. Puluhan juta, ratusan juta, atau miliaran gitu. Masa iya dia nelpon cuma lewat iklan baris, orang yang kayak gini dipercaya? Berarti kan nggak Oke. mungkin kan? Logikanya nggak Betul, masuk Mas. gitu. Loh, saya pikir ya memang nggak gini harus caranya. Jadi harus orang kenal dulu gitu. Nah, bagaimana orang supaya kenal kita? Nah, waktu itu karena saya pikir, saya mau punya akun Facebook dan Twitter, saya pikir gitu. Akhirnya bikin tuh posting-posting apa segala macam gitu kan. Facebook nggak berjalan lancar karena susah untuk komunikasi dua arahnya. Di Twitter akhirnya saya coba, awalnya saya masukin akun saya tuh namanya Ren Katili gitu, pakai foto muka gitu kan. Iya. Terus nggak ada juga yang mau follow saya. Ya, siapa lu gitu kan? Siapa sih Ren Katili? Waktu itu nggak ada orang tahu kan. Oh berarti salah juga gitu. 2 minggu, sebulan kok nggak ada sih follower nambah gitu. Paling yang follow juga waktu itu akun-akun yang nggak jelas juga gitu ya mungkin. Akhirnya cuma followernya cuma 20 apa. Akhirnya saya berpikir lagi, gimana caranya orang supaya kenal saya. Akhirnya saya pikir, oke, kita bikin plan supaya saya bermanfaat buat banyak orang. Kayaknya kalau saya banyak bermanfaat buat banyak orang, saya akan di follow gitu. Saya ngelihat beberapa orang yang saya follow, kok dia ngomong mulu ya, dia sharing semua apa yang dia punya waktu itu. Oh, terus akhirnya orang nanya-nanya. Nah, dari situ saya pikir, oh ya udah, saya akan bikin akun baru, saya akan coba sharing apapun yang saya punya. Saya tahu dengan gitu dia akan nanya-nanya ke saya gitu. Oke, hari Minggu saya delete akun saya. Saya bikin lagi. Akunnya apa ya saya pikir? Yang supaya orang tahu langsung catchy gitu namanya. Oke lah, saya kan arsitek. Saya pakai arsitek waktu itu. Nah, saya kan belajar building ada tropik di Jerman. Ya udahlah, tropis adalah satu keyword yang menarik. Saya pikir, oke, namanya arsitek tropis. Itu langsung bulat. Cara penulisannya A di depan, huruf besar, S di belakang. Supaya seimbang. Saya suka keseimbangan. Sehingga arsitek tropis itu jadi akun di Twitter. Saya planning. Saya akan sharing kuliah-kuliah saya waktu di Jerman. Saya akan sharing pengalaman-pengalaman hidup saya di Jerman. Saya akan sharing tentang mungkin tentang saya sebagai orang yang kuliah sambil bekerja sambil dan sebagainya. Pokoknya apapun yang melekat dengan saya. Dan saya akan follow semua artis Indonesia. Jadi saya follow semua artis se-Indonesia Raya. Saya follow. Ya, Mas? Iya, saya follow tuh saya suka dengerin gitu loh. Mereka tuh kan suka ngeluh-ngeluh. Nah, saya ikutin aja lah pokoknya si Anjasmara nge-tweet apa, itu DJ nge-tweet apa, siapapun Indra Bekti apa segala macam nge-tweet. Saya ikutin aja gitu. Saya cuman ingat pokoknya gini, kalau ada yang nge-tweet tentang rumah akan saya samber gitu, istilahnya gitu. Jadi ada tuh ada waktu itu ada artis tuh, ya ampun rumah gue mati lampu, rumah gue panas nih, gini-gini apa segala macem waktu itu. Disitulah saya langsung, hai mbak, gitu kan. Rumahnya kenapa? Oh iya. Ya disitulah Ren Katili masuk ya, arsitek tropis. Nah begitu dia di replay sama arsitek tropis, wah kok pas banget, pasti kan gitu kan. Udah ngomongin rumah tiba-tiba yang nge-replay arsitek gitu kan. Langsung di situ saya langsung di situ diskusi terus. Nah kan orang-orang lihat tuh si misalnya Titi DJ ngobrol sama siapa sih nih, arsitek tropis, terus dilihatlah timeline saya gitu, kok kayak menarik ya, di follow gitu. Dulu di zaman Twitter tuh awal-awal ada yang namanya Follow Friday. Follow Friday itu adalah salah satu rekomendasi kayak kita mempromot orang-orang yang bermanfaat buat orang-orang di Twitter. Saya sering masuk di Titi DJ, sering Follow Friday, Ren Katili, arsitek tropis. Terus siapa? Iwet Ramadan, follow Friday, Ren Katili, arsitek tropis. Terus siapa lagi? Liguina Hananto. Pokoknya orang-orang itu ya. Di Lestari itu kenal
dari zaman Twitter sampai sekarang di Instagram. Jadi ternyata kalau kita punya sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, orang akan kenal kita jauh lebih baik gitu, lebih kenal. Jadi kalau untuk berkaitan dengan arsitek, kayaknya ada deh tuh di Twitter si arsitek tropis Ren Katili itu. Gitu. Karena saya udah di follow oleh jadi saya nggak pernah kayak minta ke artis fallback dong gitu kan, fallback kak gitu, Kak fallback, saya nggak pernah. Menurut saya itu nggak penting gitu. Orang akan follow balik ke kita ketika kita lebih banyak manfaatnya buat orang lain itu. Gitu. Daripada kita follow back apa sih? Nggak akan di follow lah, yakin saya. Akhirnya dari situ, dari artis-artis itu akhirnya follow saya gitu. Udah follow saya, terus mulailah ya gitu, di promote sehingga terdengar oleh media. Waktu itu banyak media cetak yang terjun di Twitter. Mulai berdatangan interview gitu, Mas Ren boleh dong ngobrol-ngobrol soal rumah apa, karena meskipun waktu itu karyanya belum ada gitu, jadi kayak misalnya ada rumah kebanjiran, menurut Mas Ren gimana sebagai arsitek gitu, menurut Mas Ren, terus tentang energi gitu ya, rumah mati lampu apa segala, menurut arsitek tropis gimana. Jadi branding itu terbentuk lama sekali prosesnya, nggak instan tapi bermakna gitu, dan orang nempel gitu. Dari strategi saya lewat artis ternyata ampuh gitu, karena dari artis ke media. Nah kalau udah artis dan media yang megang nama saya, kayaknya semua orang di bawahnya itu akan follow. Meskipun sebenarnya follower saya di Twitter juga nggak banyak, baru cuma 6.500-an, tapi pada saat itu intens sekali saya yakin, dan makanya saya masuk ke TV, di follow diundang oleh acara-acara TV ya, di Net TV, di Metro, di segala macam gitu. Itu gara-gara itu, dari artis, dari majalah, kemudian radio. Saya sering banget diundang di radio-radio waktu itu jadi narasumber, sampai akhirnya masuk ke kampus-kampus karena seminar ini seminar itu. Jadi itulah kenapa sampai ke sana ya. Arahnya tadi kita membahas apa? Pokoknya tentang itulah, branding ya, branding tadi. Branding adalah suatu proses yang panjang. Tidak pernah ada yang instan. Saya tekankan, branding tidak cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi dia bisa bertahun-tahun. Dan makanya penting sekali menjaga nama baik kita sebagai di branding. Jadi kalau bermain di sosial media nih ya, saran saya kalau ngeluh, mendingan jangan kalau lagi marah atau lagi negatif, jangan pernah megang sosial media. Karena di situ kita gampang curhat, gampang mengeluh, mengumpat dan sebagainya. Sehingga ketika kita sebenarnya udah baik-baik saja, kita punya jejak digital yang negatif. Ketika akhirnya orang melihat bahwa dia kalau marah begini ya orangnya ya, serem banget ya, ternyata nggak seini gitu-gitu. Itu bagian dari branding yang baik. Jadi hal-hal yang menyenangkan saja yang kita sharing ke orang lain, karena happiness is contagious. Jadi dia akan menular gitu. Ya. Saya dapat, dan teman-teman sudah dapat strategi baru ini Pak. Terima kasih. Nah, saya melihat ini, sorry Mas, ini Mas Ren ini yang ikut atau gimana? Kebetulan beliau saya lihat lagi dapat proyek artis juga nih ya, Titi Kamal dan Tian. Kalau Pak Ren sendiri mungkin pernah dapat proyek dari artis, Mas Anang mungkin? Asik. Kalau Mas Anang saya tolak ya, saya takut. Oke. Nama Raul Lemos. Selain Mas Anang lah. Saya proyek artis-artis ada beberapa. Cuman ngapainnya di-expose, artisnya juga nggak nge-expose, jadi udah nggak. Tapi berarti ampuh ya Pak, maksudnya tembus targetnya ya Pak. Jadi sebenarnya saya nggak pengen sebenarnya dapat proyek artis ya, karena biasanya proyek artis itu adalah barter. Jadi dia gitu kan, kebanyakan begitu. Jadi nanti saya Mas diskon dong gitu kan. Saya bukan tolak ya, maksudnya Mas diskon dong, nanti barter deh, nanti saya promote di ini, di IG saya, di mana segala macam. Di awal-awal ketika saya melakukan proses branding, saya sering dapat kayak begitu gitu. Jadi
nggak masalah gitu. Jadi membantu juga gitu. Dan sekarang ya kemarin yang terakhir saya merenovasi apartemennya uh, Nikita Willy. Jadi Wih, jadi kayak ya, tapi itu prosesnya memang tidak ada barteran branding. Jadi profesional. dia ya profesional, dia tidak mengekspos saya juga ngapain ya gitu. Wong dia nggak terlalu ngaku-ngaku gitu ya misalnya. Nanti dikira ini Oke. ngaku-ngaku jadi arsiteknya Nikita Willy aja nggak pernah mention hello. Oke, siap. 9 menit berharga terakhir nih, Pak. Tidak terasa, bisa 9 menit. Ya. Mungkin tadi sudah banyak sebenarnya strategi atau pengalaman luar biasa buat kita, saya dan teman-teman. Nah, mungkin Pak bisa closing statement terkait dengan sedikit tentang apa ya, motivasi untuk teman-teman untuk bisa semangat. Pertama buat mahasiswa nih Pak, yang mungkin masih mahasiswa saat ini sedang berusaha untuk selesai. Terus nanti setelah mahasiswa itu kira-kira seperti apa kalian Iya. closing statement? Silakan. Saya pikir gini, mungkin di sini juga banyak mahasiswa atau arsitek atau apapun siapapun itu gitu. Saya cuma punya prinsip nih yang selalu ditekankan oleh ayah saya gitu loh. Selalu selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Nah, itu juga yang menyemangati saya kenapa waktu pas di kuliah, meskipun berat banget dengan tugas akhir, saya harus selesaikan. Waktu saya ambil keputusan untuk berangkat ke Jerman, meskipun bertahun-tahun di sana, akhirnya saya coba untuk tetap harus menyelesaikan itu gitu. Jadi semua tuh kalau bisa selesai satu-satu untuk mengikuti step-step berikutnya gitu. Jadi ya pokoknya nggak pernah nyerah lah, karena menurut saya ketika sekalinya menyerah sayang ya, karena kita sudah memulai sesuatu itu dari awal dengan niat yang baik gitu. Saya harusnya sih selesai, dan mudah-mudahan di karir itu juga begitu. Amin, amin. Baik, terima kasih Mas Ren, diskusi yang bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi buat Mas Ren atas waktu yang luar biasanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan live Instagram ini. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman. Saya doakan sukses selalu buat kita semua. Sehat-sehat dan sukses juga buat Mas Ren di sana. Salam juga buat keluarga. Dan harapannya Mas Ren tetap selalu mampu untuk bisa berbagi ke depannya. Maksudnya jangan lupa kita-kita. Dan besok-besok kalau ada kesempatan lagi, jika ada waktu bisa berbagi lagi di versi lainnya. Mungkin itu saja dari sudah ngikutin. Ya. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, nantikan pantengin terus Instagram kami. Kami berusaha untuk bisa menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman atau hal yang bisa dibagi buat kemajuan kita bersama, dan harapannya studio saya juga bisa berkembang, memberikan banyak manfaat seperti yang Mas Ren sampaikan. Ketika kita sudah memberikan banyak manfaat, insya Allah orang akan ke kita juga peduli terhadap kita. Teman-teman juga tetap semangat, dan yang masih kuliah atau sedang tugas akhir, semangat. Saya doakan semoga cepat lulus ya, dan cepat dapat kerja atau mungkin dimudahkan untuk magang.